Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda dan ananda soleh-solehanya bunda hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini Senin 18 Januari kita sudah masuk pada pembelajaran 3 tematik cita-citaku, subtema 2 yaitu hebatnya cita-citaku. Nah, Bunda mau tanya, apakah cita-cita kalian sama dengan teman-teman kelas kalian? Pastinya ada yang sama dan tentu saja juga ada yang berbeda. Nah, perbedaan sangat wajar terjadi di antara manusia. Misalnya perbedaan kegemaran, perbedaan cita-cita, dan perbedaan wajah di antara diri kalian dengan teman-teman tak yang lainnya. Nah, begitupun dengan perbedaan sosial budaya di antara kita, di antaranya keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Berdasarkan penelitian para ahli, penduduk Indonesia merupakan percampuran antara penduduk asli dan pendatang. Mereka datang dari Tiongkok Selatan melewati Asia Tenggara, terus menuju ke Kepulauan Nusantara yang jumlahnya lebih dari 17.000 pulau. Mereka datang ke Nusantara kira-kira 2.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Di Nusantara, mereka bercampur dengan penduduk asli dan menurunkan nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian, mereka menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Akibatnya, mereka terpisah di masing-masing pulau dan tidak saling bertemu. Akhirnya, terciptalah suku-suku bangsa yang berbeda bahasa, budaya, dan tradisi seperti sekarang ini. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimiliki berhubungan dengan asal-usul dan kebudayaannya. Beberapa ciri yang bisa digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa antara lain yaitu seperti fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Nah, ciri fisik ini dari suatu bangsa dapat dilihat dari warna kulitnya, dari rambut, wajah, dan bentuk badan. Ciri-ciri inilah yang bisa membedakan satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Tidak kurang dari 300 suku bangsa mendiami kepulauan Indonesia. Semuanya bergabung menjadi satu yaitu satu bangsa Indonesia. Nah, hal itu sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sekarang perhatikan di layarnya ada 144 suku bangsa di Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi. Silahkan diperhatikan. Karena di tugasnya pada halaman 48, kalian silahkan menuliskan suku bangsa yang ada pada Pulau Sumatera, Jawa dan Madura, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua. Nah, jawabannya itu bisa kalian lihat pada layar ya, silahkan diperhatikan. Nah, pada samping provinsi yang ada di Indonesia ada angka-angka di situ. Nah, itu merupakan berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Seperti kalian bisa lihat pada layar di samping-sampingnya ada angka-angka ya. Jadi dia ada beberapa yang memiliki lebih dari 3 suku bangsa dalam satu provinsi dan ada juga yang memiliki hanya satu suku bangsa.
seperti contohnya di Riau, Kepulauan itu hanya memiliki satu suku bangsa, yaitu bangsa Melayu. Bangka Belitung juga hanya satu. DKI Jakarta hanya satu. Jawa Barat, DI Yogyakarta. Nah, hanya itu ya yang memiliki hanya satu suku bangsa. Yang lainnya itu memiliki banyak sekali suku bangsa. Nah, selain memiliki suku bangsa yang berbeda, tentunya setiap suku bangsa juga itu pasti bahasanya juga berbeda, adat istiadatnya berbeda, pakaian adatnya pun berbeda, bahkan sampai berbeda lagu daerahnya masing-masing. Setiap provinsi juga memiliki senjata yang berbeda-beda dari satu provinsi dengan provinsi yang lainnya. Nah, sekarang silahkan diperhatikan gambarnya. Di gambar pada layar itu kita akan mempelajari lagi tentang upacara-upacara adat dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat pada gambar itu merupakan upacara adat Mapandes. Nah, upacara ini merupakan upacara potong gigi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Bali. Upacara keagamaan Hindu Bali ini ketika seseorang anak sudah beranjak dewasa. Ketika seorang anak di Bali itu sudah beranjak dewasa, maka dia wajib untuk mengikuti upacara potong gigi. Nah, potong gigi itu dia hanya memotong 6 gigi bagian atas yang berbentuk taring. Tujuan dilakukan upacara itu untuk mengurangi sifat buruk yang ada pada hati atau ada pada jiwa seseorang itu dan dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Upacara adat yang kedua adalah upacara pasola. Nah, itu merupakan upacara yang dilakukan oleh kelompok pemuda di Nusa Tenggara Timur. Mereka melakukan upacara perang-perangan dengan melempar lembing kayu di atas punggung kuda. Nah, upacara ini hanya dilakukan di 4 kampung di bagian Sumba. Kemudian, upacara pasola ini hanya dilakukan sekitaran bulan Februari hingga bulan Maret. Contoh upacara adat di Indonesia yang ketiga adalah upacara adat yang dilakukan di suku bangsa Jawa. Nah, di bagian Jawa Tengah itu ada upacara yang namanya upacara Tedak Siten. Nah, upacara ini dilakukan sebagai upacara turun tanah bagi bayi yang ada di Jawa Tengah. Tedak itu artinya adalah turun, sedangkan Siten berasal dari kata siti yang artinya tanah. Upacara ini dilakukan bagi bayi yang sekitaran umurnya 7 bulan hingga 8 bulan. Nah, diperhatikan sekarang upacara adat yang keempat. Nah, itu merupakan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Tentunya anandaku semua pernah melihat baik di televisi maupun mungkin pernah melihatnya langsung di Toraja. Nah, upacara itu merupakan upacara kematian masyarakat di daerah Toraja. Namanya adalah Rambu Solo. Nah, upacara ini bertujuan untuk mengantarkan arwah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Upacara ini terkenal megah dan memakai biaya yang sangat besar, sehingga upacara seperti ini lama dilakukan setelah meninggalnya seseorang karena membutuhkan banyak sekali biaya sehingga sanak keluarga menunggu dulu untuk memiliki finansial yang cukup untuk membeli namanya tedong bonga. Nah, sebelum diantarkan atau dibawa ke gunung untuk dimakamkan,
terlebih dahulu orang yang meninggal di Toraja itu hanya disimpan seperti orang yang masih sakit. Ditunggu sampai hingga cukup uangnya untuk melakukan upacara adat Rambu Solo. Upacara adat yang kelima namanya adalah Pahembo Batu. Nah, upacara ini dilakukan pada pemuda Nias dengan cara melompati batu yang berukuran sekitar tinggi 2 meter. Nah, di sini di mana para pemuda itu yang sudah balik atau sudah dewasa harus melakukan upacara seperti ini untuk mengukur sebagaimana kedewasaan dirinya dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Nah, dari kelima upacara adat yang biasa dilakukan oleh suku bangsa di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keragaman suku bangsa dan budaya. Dan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia itu tidak membuat seluruh suku bangsa di Indonesia itu terpecah belah, melainkan kita harus bersatu dalam membangun Indonesia agar lebih baik ke depannya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini kita harus melestarikannya dan menjaga budaya dari suku bangsa kita masing-masing. Seperti juga dengan halnya dengan sumber daya alam yang harus kita jaga untuk kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita membahas tentang sumber daya alam. Tahukah kalian atau masih ingatkah Ananda, Soleh, dan Solehanya Bunda ada berapa macam sumber daya alam? Nah, betul sekali. Sumber daya alam itu ada 3. Ada yang namanya sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang mana sajakah yang termasuk sumber daya alam kekal? Nah, sumber daya alam kekal itu adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis terpakai. Jadi kalau dipakai terus-menerus itu tidak akan pernah habis. Karena itu merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah. Seperti contohnya sinar matahari, air, dan tanah. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika habis masih bisa diperbaharui kembali. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Mereka bisa dilakukan suatu proses daur hidup agar tidak cepat punah. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu seperti barang tambang, emas, mineral, dan gas alam. Nah, sekarang silahkan Anandaku menuliskan 4 sumber daya alam dan manfaatnya masing-masing. Kalian bisa menuliskan pada halaman 51 contoh sumber daya alam yang ada di sekitaran rumah kalian yang kalian bisa lihat ya. Contohnya di sini ada sinar matahari. Manfaat sinar matahari yaitu mengeringkan ikan. Jadi kalian bisa menuliskan di sini lagi sumber daya alam yang lain yang bisa kalian dapatkan di sekitaran rumah kalian. Kemudian pertanyaan di bawahnya, sumber daya alam yang paling banyak tersedia di daerahku adalah. Nah, sumber daya alam apa yang terbanyak di daerah Tak? Kemudian apa manfaat sumber daya alam yang ada di daerah Tak tersebut? Nah, begitu ya tugasnya hari ini. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan ke Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.